Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik, salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Tematik di SD atau MI. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Yang pertama Sila Febrianti, Dewi Sugiarti, sama Nurmalia Fitriati. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan materi mengenai pengertian model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Kemudian dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, metode pembelajaran ini dalam implementasinya memiliki prosedur atau fase-fase tertentu, yaitu fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Kemudian yang kedua ada pengertian pembelajaran K13 di SD atau MI. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pembelajaran menjadi satu kesatuan. Baik, itulah tadi pembacaan materi pertama. Selanjutnya saya melangkah kepada pemateri kedua. Langsung saja di sini saya akan membawakan materi tentang keuntungan dan kelemahan model pembelajaran tematik di SD dan MI. Yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran tematik terpadu menurut Depdikbud antara lain yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar bermakna bagi siswa sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Yang keempat, keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai lingkungan siswa. Yang ketujuh yaitu keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Adapun kekurangan yang mencolok dalam pembelajaran tematik antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di dalam mata pelajaran. Yang ketiga, menuntut penyediaan alat, bahan, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Serta pembelajaran tematik ini berlangsung dalam atau beberapa season. Sekian dan terima kasih. Sampai 4. Kemudian materi yang keempat yaitu prinsip pembelajaran tematik K13 di SD dan MI.
Yang pertama yaitu siswa mencari tahu, bukan diberitahu. Kemudian yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, direct experience, mulai hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Yang kesembilan, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar sehingga guru dapat melakukan penyesuaian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi kedua. Selanjutnya saya beralih kepada pemateri ketiga. Saya persilakan. Baiklah, langsung saja saya akan bacakan materinya. 5. Daftar tema pembelajaran tematik kurikulum 13 di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kelas 1, diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat dan asri, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan terakhir peristiwa alam. Kelas 2, yang pertama, hidup rukun, bermain di lingkungan, tugasku sehari-hari, aku dan sekolahku, hidup bersih dan sehat, air, bumi, dan matahari, merawat hewan dan tumbuhan, dan terakhir keselamatan di rumah dan perjalanan. Kelas 3, yang pertama, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, perkembangan teknologi, perubahan di alam, peduli lingkungan, permainan tradisional, indahnya persahabatan, energi dan perubahannya, dan terakhir bumi dan alam semesta. Kelas 4, indahnya kebersamaan. Kelas 5, benda-benda di sekitar lingkungan. Yang keenam, prosedur pembelajaran tematik atau model. Model-model pembelajaran terpadu lainnya dikemukakan oleh Fugarti tahun 1991, yaitu yang pertama, model fragmentasi atau fragmented. Kedua, model terhubung atau connected. Ketiga, model sarang. Keempat, model rangkaian. Kelima, model patungan. Keenam, model jala-jala atau webed. Ketujuh, model uraian simpel. Baik, itulah tadi materi presentasi dari makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila